Lihat yang dulu rajin belajar di kelas kini ia datang pakai ojek. Kasian banget ya. Masih hidup susah. Jangan sombong kalian, jangan sok kaya. Amang kita. Kaya punya mobil. Dancu, Reuni SMA yang sudah dinanti bertahun-tahun akhirnya digelar di sebuah restoran mewah di pusat kota. Semua teman lama bersemangat memamerkan kehidupan masing-masing. Grup WhatsApp mereka dipenuhi foto mobil baru, pakaian mahal, dan curhat-curhat tentang pekerjaan bergaji tinggi. Di tengah suasana itu, hanya satu orang yang jarang bersuara, Dika. Dika membaca pesan undangan reuni itu sambil termenung di kamar kontrakannya. Tidak banyak barang mewah di sana. Hanya meja kecil, laptop tua, dan tumpukan catatan kerja yang selalu ia bawa kemana-mana. Dari luar, hidup Dika terlihat amat sederhana. Kalau ada yang melihat rumahnya, mungkin mereka mengira ia hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Tapi tidak ada yang tahu kisah di balik kesederhanaannya. Meski awalnya ragu, Dika akhirnya memutuskan datang. Ia ingin melihat teman-temannya lagi. Walau ia tahu kebanyakan dari mereka dulu suka memandang rendah orang. Setelah bersiap dengan kemeja putih dan celana hitam yang rapi namun sederhana, ia memesan ojek online karena mobil pribadinya sedang ia pinjamkan pada karyawan yang keluarganya sedang sakit. Dika tidak pernah keberatan membantu orang lain. Hanya saja hal itu membuatnya tampak miskin di mata orang yang suka menilai dari tampilan luar. Saat tiba di depan restoran, deretan mobil mewah parkir berbaris rapi. Ada Fortuner, Pajero, bahkan sebuah Alphard hitam dengan plat cantik. Dika turun dari motor ojek, membayar, lalu melangkah masuk. Namun baru beberapa langkah, sudah terdengar suara tawa mengejek dari dekat pintu. Itu Dika, ya? Gila, masih naik ojek juga dia. Hahaha, reuni anak-anak sukses, tapi datangnya kayak kurir paket. Tertawa mereka terdengar keras, lebih keras daripada musik restoran. Dika hanya menunduk sedikit dan tersenyum, bukan karena ia menikmati hinaan itu, tapi karena ia tahu tidak ada gunanya membalas. Orang yang sibuk meremehkan, biasanya sedang menutupi kekosongan hatinya sendiri. Di meja reuni, suasana lebih ramai. Semua duduk berkelompok dengan gaya sok keren. Dika baru saja duduk ketika Rian, teman lamanya yang paling suka pamer, langsung membuka pembicaraan. Kerja apa sekarang, Dik? Jangan-jangan masih magang? Ada mobil? Atau fenomena langka kayak tadi itu? Datang naik ojek. Bimo menimpali sambil terkekeh. Kasihan banget, bro. Zaman gini gak punya mobil tuh memalukan. Beberapa teman lain ikut tertawa. Suasana jadi seolah pertandingan siapa yang paling pandai merendahkan. Tapi di tengah itu, seorang perempuan bernama Mira menatap Dika dengan risih. Udah. Ngapain sih ngeledek orang? Datang aja sudah baik, katanya. Namun suaranya tenggelam oleh tawa yang terus berlanjut. Dika hanya meneguk minuman pelan. Ia biarkan semuanya berlalu seperti angin. Dalam hatinya ia berkata, kalian belum tahu apa-apa. Tapi tidak apa, biar waktu yang menjelaskan. Acara reuni berlanjut dengan saling pamer. Foto mobil baru, liburan ke luar negeri, cerita tentang cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan usaha. Semuanya berlomba jadi yang paling terlihat sukses. Dika hanya mendengarkan, memberi senyum sesekali, dan menjawab seperlunya. Baginya, kesederhanaan bukan kelemahan. Ia hanya tidak ingin hidupnya dipenuhi drama pamer-pamer seperti itu. Saat hendak pulang, ejekan terakhir masih terdengar. Besok kalau reuni lagi, Dik, mending sewa mobil ya biar gak malu-maluin. Hahaha, kasihin, beneran? Kayak tukang kredit datang ke restoran. Dika hanya mengangguk kecil, melambaikan tangan, lalu keluar restoran dengan langkah tenang. Malam itu, ia tidak membawa amarah. Ia membawa ingatan jelas tentang siapa saja yang meremehkannya. Bukan untuk dendam, tapi sebagai pengingat bahwa hidup memang selalu menguji kesabaran. Di perjalanan pulang, sambil duduk di belakang ojek dan melihat lampu-lampu kota yang berkelip, Dika tersenyum. Kalian boleh menilai dari luar, batinnya, tapi kalian lupa satu hal, roda hidup berputar. Sangat cepat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, roda itu mulai berputar, lebih cepat dari yang teman-temannya duga. Sebab hidup selalu punya cara menunjukkan siapa yang benar-benar rendah hati, dan siapa yang hanya terlihat tinggi karena berdiri di atas kesombongan.
Beberapa hari setelah reuni, kehidupan teman-teman Dika yang begitu sombong dan penuh pameran di malam itu mulai terlihat retaknya. Di media sosial, mereka tetap memposting foto hidup mewah, seolah semuanya baik-baik saja. Namun di dunia nyata, ada yang sedang mereka sembunyikan. Tagihan cicilan mobil yang mulai jatuh tempo. Rian, yang paling keras mengejek Dika, baru saja menerima pesan dari Lea Sing. Ia duduk di ruang tamunya yang berantakan, rambut acak-acakan, wajah tegang. Pembayaran cicilan mobil Anda tertunda 14 hari. Harap segera melunasi untuk menghindari penarikan unit. Ia membaca pesan itu berkali-kali, merasakan dada sesak. Gaji bulanannya baru saja habis dipakai bayar kartu kredit dan renovasi rumah yang belum selesai. Mobil yang ia banggakan di reuni itu sebenarnya masih 90% milik bank. Sementara itu Bimo juga tak kalah stres. Ia duduk di depan laptop, membuka rekening bank yang saldonya tinggal segaris biru. Anjir, bulan ini benar-benar cekak, gumamnya. Mobil sport bekas yang ia beli hanya untuk gengsi sesaat, membuatnya harus membayar cicilan yang hampir setengah gajinya. Ia memijit pelipisnya, mencoba mencari pinjaman dari teman, namun gengsinya terlalu besar untuk mengaku sedang kesulitan. Ardi, yang ikut menertawakan Dika waktu itu, juga tidak lebih baik. Usahanya sedang turun, pelanggan mulai sepi, dan cicilan mobil barunya sama sekali tidak menyesuaikan pemasukan yang fluktuatif. Kenapa sih gue harus maksa beli mobil mengkilap kemarin itu? Keluhnya sambil menatap mobil di garasi yang lebih sering dipakai buat pamer di Instagram daripada digunakan bekerja. 3 orang ini akhirnya sepakat untuk datang ke showroom mobil tempat mereka membeli unit. Mereka berharap bisa menunda cicilan atau mencari keringanan. Meski malu, kebutuhan memaksa mereka. Ironisnya, orang-orang yang begitu bangga dengan mobil mewah itu sekarang justru takut mobilnya ditarik. Hari yang mereka pilih untuk datang ke showroom adalah hari Sabtu. Mereka bertiga mengendarai mobil masing-masing dengan perasaan tegang. Bukan karena macet, tapi karena pikiran. Bagaimana kalau pihak showroom tidak memberi toleransi? Karena kalau itu terjadi, reputasi mereka bisa hancur. Teman-teman kantor akan tahu. Keluarga akan tahu. Semua yang pernah mereka pamerkan akan terlihat sebagai kebohongan besar. Setibanya di showroom, bangunan itu terlihat begitu megah. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari, membuat mobil-mobil yang dipajang tampak berkilau. Aroma ruangan pun wangi, khas showroom mobil mewah yang rapi dan berkelas. Seorang resepsionis menyambut mereka. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Rian menjawab dengan suara dibuat-buat tenang. "Kami mau ketemu bagian kredit. Ada hal yang ingin dibicarakan." Petugas meminta mereka menunggu di ruang tamu showroom. Kursi empuk, televisi besar yang memutar iklan mobil terbaru, dan minuman dingin tersedia untuk para pengunjung. Meski suasananya nyaman, hati mereka justru semakin tidak nyaman. Saat sedang menunggu, Bimo melihat seseorang melintas di kejauhan. Seorang pria berpenampilan rapi, memakai kemeja putih berkancing premium, celana hitam, dan sepatu kulit yang mengkilap. Pria itu berjalan santai, menyapa beberapa karyawan yang tampak sangat menghormatinya. Beberapa staf bahkan berkata, "Pagi, Pak Dika. Laporan pemasukan hari ini sudah siap, Pak." Bimo sempat melirik Rian dan Ardi. Lu lihat gak barusan?" "Apa?" "Itu. Tadi kayaknya gue lihat Dika lewat." "Mana mungkin. Paling mirip doang. Lagian, kerja di showroom begini? Cocok sih. Tapi masa iya?" Ketiganya tertawa pelan. Mereka tidak sadar bahwa tawa mereka sebentar lagi akan berhenti. Tak lama kemudian, pria tadi berjalan menuju arah mereka. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas. Rian langsung menegakkan badan. "Loh, itu beneran Dika?" Dika berhenti tepat di depan mereka, tersenyum sopan. Kalian? Ngurus sesuatu di sini?" Nada suaranya ramah, tanpa nada sombong sedikit pun. Tapi justru itu yang membuat mereka makin gugup. Iya, hehe, kita mau bahas cicilan," jawab Ardi canggung. Bimo menambahkan dengan tawa palsu, "Wah cocok nih, lu kerja di sini. Bisa bantu-bantu kita, Dik?" Namun sebelum Dika menjawab, seorang manajer showroom mendatangi mereka. "Pak Dika, administrasi untuk cabang baru sudah beres. Dan untuk 3 klien ini,
Apakah Bapak ingin menanganinya sendiri? Rian, Bimo, dan Ardi langsung membeku. Pak, Dika? Mereka saling menatap satu sama lain dengan mata melebar, jantung serasa berhenti berdetak. Wajah mereka pucat seketika, dan suasana berubah menjadi tegang. Dika hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Tenang, penuh kedewasaan, tanpa sedikit pun dendam. Ya, katanya sambil duduk perlahan. Saya tangani mereka sendiri. Dan saat itu, 3 teman yang dulu mengejeknya, baru sadar satu hal. Orang yang mereka hina karena naik ojek, ternyata adalah pemilik showroom mobil itu. Ruangan showroom tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah seluruh suara mesin pendingin udara mendadak hilang. Rian menelan ludah keras-keras. Bimo memainkan jari-jarinya gelisah. Ardi menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang kini berubah memerah campur pucat. Dika duduk dengan tenang, menyilangkan tangan di atas meja tamu showroom yang mengkilap. Cara duduknya, mantap, percaya diri, tidak gugup sedikit pun, menjadi tamparan tersendiri bagi 3 temannya. Mereka baru sadar, gestur itu bukan milik pegawai biasa. Itu adalah cara duduk seorang pemimpin. Manajer showroom berdiri di samping Dika sambil menyerahkan beberapa berkas. Ini data 3 klien yang Bapak minta, Pak Dika. Terima kasih, jawab Dika singkat. Kata, Bapak, di depan nama Dika membuat dada Rian seperti dipukul dari dalam. Sebab pada reuni kemarin, ia dengan bangga memamerkan mobilnya sambil mengejek Dika yang datang naik ojek. Kini, ia duduk di hadapan orang yang justru menjual mobil-mobil itu. Dika membuka berkas pertama, menatap Rian. Kamu telat bayar 2 kali, ya? Rian langsung berkeringat dingin. Iya, Dik, gue lagi ada masalah keuangan sedikit. Tapi gue pasti bayar nanti. Dika tidak langsung berkomentar. Ia hanya membalik halaman selanjutnya. Lalu memeriksa data Bimo dan Ardi. Ternyata kalian bertiga kondisinya hampir sama. Ucapnya pelan. Tidak ada nada merendahkan, tapi tetap saja kalimat itu membuat mereka seperti ditelanjangi. Selama ini mereka membangun hidup dari gengsi, bukan kemampuan. Dan gengsi itu hari ini runtuh tepat di depan orang yang dulu mereka anggap paling rendah. Bimo mencoba tertawa kecil, tapi suaranya pecah. Dik, sumpah gue bener-bener gak nyangka lo yang punya showroom ini. Dika menatapnya. Kenapa? Karena aku datang naik ojek. Bimo terdiam. Kalimat itu menusuk telak. Ardi mencoba menyambung dengan suara bergetar. Kami minta maaf soal kemarin. Kami gak bermaksud ngeledek yang berlebihan. Dika menarik napas dalam, tapi ia tidak tampak marah. Justru ekspresinya lebih tenang daripada siapapun. Aku gak pernah peduli sama ejekan kalian, katanya. Tapi kalian harus tahu, cara kalian menilai orang itu keliru. Ia menutup berkas, lalu berkata, orang datang ke reuni untuk silaturahmi, bukan lomba pamer. Kalian terlalu sibuk lihat siapa naik apa, bukan siapa yang datang sebagai manusia. Ketiga temannya hanya terdiam, tidak berani menatap mata Dika. Dika melanjutkan, aku datang naik ojek bukan karena tidak mampu, tapi karena mobilku kupinjamkan ke karyawan yang istrinya dirawat di rumah sakit. Bagiku, membantu orang lebih penting daripada pendapat orang yang suka meremehkan. Ucapan itu membuat Rian menutup wajahnya. Rasa malu menggulungnya tanpa ampun. Rian terisak kecil. Gue, salah banget, Dik. Dika bergeser ke belakang, lalu menyandarkan tubuh. Aku tidak mau membahas dendam atau masa lalu. Tapi aku harap setelah kejadian ini, kalian belajar sesuatu. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Suara karyawan di luar terdengar sayup-sayup. Tapi di meja kecil itu, waktu seolah berhenti. Akhirnya Dika berdiri, lalu berkata, tentang cicilan kalian, nanti manajer akan bantu beri opsi rescheduling. Aku tidak mau mempersulit kehidupan orang lain. Aku tahu semua orang sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Rian, Bimo, dan Ardi mengangguk cepat, penuh rasa syukur bercampur malu. Dika melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. Dan satu hal lagi. Jangan pernah nilai orang dari apa yang terlihat. Banyak orang besar hidup sederhana. Banyak orang sombong ternyata hidup dalam hutang. Ketiga temannya tersentak.
Kalimat itu seperti cermin yang menunjukkan wajah mereka sendiri. Setelah semuanya diatur, mereka berdiri untuk berpamitan. Namun sebelum pergi, mereka menatap Dika, kali ini bukan dengan meremehkan, tapi dengan rasa hormat. "Dik," ujar Rian lirih, "boleh gue bilang sesuatu?" "Silakan." "Lo datang ke reuni sebagai orang paling sederhana, tapi ternyata lo yang paling tinggi derajatnya di antara kami." Dika tersenyum tipis. "Aku gak pernah merasa lebih tinggi. Aku cuma gak mau hidup penuh pamer. Hidup itu soal karakter, bukan kendaraan." Ketiganya menunduk dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak SMA, mereka merasa jauh lebih kecil daripada Dika, bukan karena harta, tapi karena kerendahan hati yang ia tunjukkan. Ketika mereka melangkah keluar showroom, hati mereka terasa berat. Tapi di sisi lain, ada pelajaran besar yang menempel kuat dalam pikiran mereka. Sementara dari dalam, Dika hanya melihat kepergian mereka sambil berkata dalam hati, "Kalian boleh menghinaku sebagai orang miskin, tapi tidak pernah sekalipun aku miskin hati seperti kalian waktu itu." Sabtu itu menjadi hari yang akan diingat selamanya. Hari ketika 3 orang sombong disadarkan oleh kenyataan pahit, dan seorang pemuda sederhana menunjukkan arti sukses yang sebenarnya. Setelah Rian, Bimo, dan Ardi pergi, Dika kembali masuk ruangan kerjanya yang berada di lantai 2 showroom. Ruangan itu sederhana namun elegan. Tidak banyak dekorasi, hanya sebuah meja kayu besar, rak berisi dokumen, dan beberapa foto. Di salah satu fotonya terlihat wajah Dika muda memegang kunci mobil pertama yang ia jual ketika masih menjadi sales kecil bertahun-tahun yang lalu. Ia duduk dan menghela napas pelan. Meski wajahnya tenang saat tadi berhadapan dengan teman-temannya, hatinya tetap goyah. Bukan karena hinaan yang dulu mereka berikan, tetapi karena betapa mudahnya manusia meremehkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dika membuka buku catatan lamanya. Bukan buku keuangan, melainkan buku yang penuh dengan tulisan kecil hasil perjuangannya dulu. Strategi penjualan, daftar pelanggan, impian-impian yang terus ia tulis sejak bekerja sebagai pegawai biasa. Hidup Dika tidak pernah mudah. Setelah lulus SMA, tidak seperti teman-temannya yang kuliah dengan uang orang tua, Dika harus bekerja serabutan. Ia pernah menjadi penjaga toko, pengantar makanan, operator gudang, hingga akhirnya menjadi cleaning service di sebuah showroom mobil kecil. Namun disitulah hidupnya berubah. Pemilik showroom itu, Pak Herman, melihat ketekunan Dika. Kata-kata Pak Herman waktu itu masih terngiang jelas. "Orang rajin lebih berharga daripada orang kaya yang sombong. Kamu belajar, Di. Kamu punya masa depan." Dika diberi kesempatan belajar tentang dunia otomotif. Ia mulai dari bawah, mencuci mobil, mendata stok, mengantar pelanggan. Perlahan, ia belajar cara berbicara kepada pelanggan, mempelajari detail mobil, bahkan mempelajari cara perusahaan berjalan. Hingga suatu hari, showroom itu hampir bangkrut. Banyak sales berhenti, pelanggan menurun, dan semua orang pesimis. Tapi Dika tidak. Ia menawarkan diri menjadi sales tambahan tanpa meminta gaji lebih. Ia hanya ingin mencoba. Ia bekerja pagi sampai malam, menghubungi semua relasi, menawarkan unit demi unit. Ia ditolak puluhan kali, tapi ia tidak menyerah. Hingga akhirnya, ia berhasil menjual lebih dari 20 mobil hanya dalam 3 bulan. Saat itu percaya dirinya tumbuh. Ia sadar kerja keras bisa membunuh rasa rendah diri. Pak Herman terharu dan berkata, "Kalau aku pensiun, showroom ini kuberi padamu." Dika menolak, menganggap itu hanya ucapan motivasi. Tetapi bertahun kemudian, saat Pak Herman sakit keras dan tak memiliki ahli waris, ia benar-benar menepati janjinya. Dika diberi kesempatan menjadi penerus. Tentu saja tidak langsung menjadi pemilik begitu saja. Ia harus mengelola, membesarkan, memperluas, dan membuktikan diri. Butuh 6 tahun penuh kerja keras sampai akhirnya showroom itu menjadi besar dengan beberapa cabang, dan Dika resmi menjadi pemilik mayoritas. Semua itu ia lakukan tanpa banyak orang tahu, termasuk teman-temannya sendiri. Baginya, keberhasilan bukan bahan pamer, tetapi amanah yang harus ia jaga. Karena itu, ia memilih tetap hidup sederhana. Bahkan lebih sederhana dibanding beberapa karyawannya sendiri. Ia sering meminjamkan mobil showroom untuk kebutuhan sosial, memberikan bonus untuk pegawai yang berprestasi, dan tidak pernah memakai mobil mewah pribadi, meski ia mampu membeli 5 sekaligus.
Ia menutup buku itu dan tersenyum kecil. Kalau mereka tahu perjalanan ini, pikirnya, mungkin mereka tidak akan semudah itu tertawa. Namun Dika tidak pernah peduli apakah orang akan menghargai ceritanya atau tidak. Ia bekerja bukan untuk dipuji, melainkan untuk memberi nilai. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Masuk, ucapnya. Manajer showroom, Pak Anton, melangkah masuk sambil membawa beberapa dokumen. Pak, ini laporan pembelian unit hari ini. Juga ada beberapa klien yang ingin bertemu langsung dengan Bapak. Baik, nanti saya turun. Pak Anton menatap Dika sebentar, lalu berkata hati-hati. Saya dengar, tadi 3 teman lama Bapak datang, ya? Dika mengangguk. Iya. Pak Anton tersenyum kecil. Kalau saya jadi Bapak, mungkin sudah saya usir orang-orang sombong seperti itu. Dika tertawa pelan. Tidak perlu. Hidup ini bukan tentang membalas. Kadang membiarkan mereka melihat kenyataan itu sudah cukup. Pak Anton manggut-manggut, kagum. Tidak banyak orang yang bisa tenang seperti Bapak. Dika berdiri, merapikan jasnya lalu berjalan ke arah jendela besar yang menghadap deretan mobil. Orang yang merendahkan kita, sebenarnya sedang memperlihatkan kualitas dirinya sendiri. Bukan kualitas kita. Di luar jendela, mobil-mobil berkilau kena cahaya matahari sore. Beberapa pelanggan masuk, beberapa keluar. Hidup bergerak seperti biasa. Namun diam-diam, di dalam hati Dika, ada perasaan lega. Ia tidak senang melihat teman-temannya kesulitan, tapi ia lega karena Tuhan memperlihatkan pelajaran hidup dengan caranya sendiri. Kesederhanaannya saat datang ke reuni bukanlah karena tidak mampu, tetapi karena ia tidak pernah menilai hidup dari kendaraan atau pakaian. Yang ia nilai adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Dan hari itu, 3 temannya telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan, namun paling mengena. Dika menutup gorden, lalu bersiap turun kembali ke showroom. Tanpa ia sadari, pelajaran terbesar justru belum selesai. Karena setelah ini, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. 3 hari setelah kejadian di showroom itu, Dika memutuskan mengambil waktu istirahat sejenak. Ia duduk di ruang kantornya sambil menyeruput kopi hitam. Hari itu tidak terlalu ramai, namun tetap ada pelanggan keluar masuk. Pikirannya masih teringat pada Rian, Bimo, dan Ardi, bukan karena dendam, tetapi karena kejadian itu membuka banyak kenangan lama. Sebelum ia tenggelam lebih jauh dalam pikirannya, telepon kantor berdering. Pak, ada tamu mencarikan Bapak, ujar resepsionis. Siapa? Katanya teman lama, Pak. Dika mengernyit. Teman lama? Siapa lagi yang datang setelah insiden kemarin? Ia turun perlahan menuju ruang tamu showroom. Namun ketika tiba di bawah, langkahnya langsung terhenti. Di sana berdiri seorang perempuan berkerudung coklat yang wajahnya tampak ia kenal sangat baik. Mira. Satu-satunya teman semasa reuni yang tidak pernah ikut menghina Dika malam itu. Dika sempat terdiam beberapa detik. Mira tersenyum canggung sambil melambaikan tangan pelan. Dika, hai. Dika membalas senyum itu. Mira? Wah, gak nyangka kamu kesini. Mira duduk perlahan di sofa dan Dika ikut duduk di seberangnya. Namun sebelum Dika sempat bertanya, Mira sudah membuka percakapan lebih dulu. Aku dengar, kabarnya kamu yang punya showroom ini. Nada suaranya lembut. Tidak seperti teman-teman lain yang selalu menyindir atau meledek. Dika mengangguk santai. Iya, bisa dibilang begitu. Mira tersenyum kecil, tapi senyum itu terlihat berbeda. Seperti ada rasa lega bercampur bangga. Jujur, aku kagum. Dik, kamu dulu di SMA kayak orang yang gak banyak bicara. Tapi ternyata kamu sehebat ini. Dika menggeleng. Bukan hebat, Mir. Hanya kerja keras yang panjang. Mira menatap Dika cukup lama. Lalu berkata hati-hati. Aku datang bukan buat beli mobil. Aku cuma ingin bilang satu hal. Aku malu waktu lihat teman-teman ngeledek kamu di reuni. Aku tahu kamu tersenyum, tapi aku bisa lihat kamu sebenarnya sakit hati. Dika tersenyum kecil. Aku gak simpan apa-apa kok. Semua sudah berlalu. Tetap saja, ucap Mira lirih. Orang baik seperti kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Dika terdiam sebentar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa hangat.
Sudah lama tidak ada yang berbicara tulus begitu padanya. Setelah menghela napas, Mira melanjutkan. Sebenarnya, aku pun dulu sering penasaran sama kamu. Kamu orangnya pendiam, tapi tatapanmu selalu kayak orang yang punya tujuan besar. Dika tertawa pelan. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi malu sendiri. Mira ikut tertawa. Ya begitu kenyataannya. Dan sekarang aku lihat sendiri hasilnya. Masih dalam percakapan hangat itu, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar showroom. Seseorang terlihat berdebat dengan petugas keamanan. Dika berdiri dan berjalan cepat keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, seorang pria berbadan besar sedang menggebrak meja penerimaan. Saya mau ketemu manajernya sekarang juga. Mobil saya rusak 2 minggu setelah beli, dan saya gak terima. Dika mengenal pria itu. Namanya Tono, pelanggan lama yang terkenal temperamental. Sebelum Dika sempat berbicara, Tono sudah menunjuknya. Kamu. Iya kamu, serunya dengan nada tinggi. Kamu ini pemiliknya, kan? Saya gak mau alasan. Mobil yang saya beli dari sini barangnya cacat. Beberapa pelanggan lain mulai menatap, membuat situasi semakin panas. Dika tetap tenang. Baik, Pak. Kita bicarakan baik-baik di ruangan saya. Namun Tono malah membentak. Baik-baik? Saya sudah rugi. Kalian mau ganti rugi atau tidak? Sebelum Dika menjawab, Mira bangkit dan berkata dengan suara tegas namun sopan. Pak, tidak baik bicara seperti itu di tempat umum. Bapak bisa menyampaikan keluhan dengan cara yang benar. Tono balas menatap Mira sinis. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Dika berdiri di antara mereka. Pak Tono, mobil Anda bukan cacat. Sudah dicek oleh mekanik. Kerusakan itu terjadi karena penggunaan ekstrim. Kita punya datanya. Bohong. Tono berteriak lagi. Dika kemudian membuka ponsel dan menunjukkan bukti dari sistem telemetri mobil. Data menunjukkan mobil dipacu di atas RPM maksimal berkali-kali dan pernah dipakai drifting di area yang tidak direkomendasikan. Tono memerah, terlihat malu karena kelakuannya terbongkar. Kalau Bapak tetap ingin melanjutkan komplain, kata Dika tenang, kita bisa proses. Tapi data ini akan digunakan dalam pemeriksaan resmi. Tono langsung terdiam. Ia memalingkan wajah, lalu berdesis. Sudahlah, saya pergi. Ia berjalan cepat keluar, meninggalkan ruangan. Mira terkejut. Kamu sangat tenang menghadapi orang seperti itu. Dika menghela napas kecil. Di bisnis ini, menghadapi orang marah itu makanan sehari-hari. Kalau ikut emosi, kita kalah. Mira mengangguk kagum. Aku makin yakin sekarang, kamu memang pantas sukses. Dika tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Namun dalam hatinya ada perasaan hangat yang lama tidak ia rasakan. Dihargai tanpa syarat. Setelah suasana kembali tenang, Mira pamit. Sebelum pergi ia menatap Dika dan berkata dengan lembut. Aku senang bisa lihat kamu lagi. Kali ini bukan sebagai orang paling sederhana di reuni, tapi orang yang paling luar biasa tanpa perlu pamer. Dika hanya tersenyum, tapi ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Dan ia tidak menyadari bahwa kedatangan Mira adalah awal dari perubahan besar berikutnya dalam hidupnya. Suasana showroom siang itu terasa begitu berbeda bagi Rian, Bimo, dan Ardi. Mereka sudah terbiasa datang sebagai calon pembeli keren yang berjalan dengan dada membusung. Tetapi hari ini ada rasa asing yang membuat langkah mereka berat. Entah karena gugup dengan tagihan cicilan yang menumpuk, atau karena kejadian aneh saat mereka melihat Dika tadi, hati mereka terasa tidak tenang. Rian berbisik, gue masih gak percaya itu tadi Dika. Masa dia bisa ada di sini? Showroom sebesar ini pula. Paling kerja di sini. Sahut Ardi cepat. Santai aja, mungkin jadi sales tambahan. Bimo mengangguk setuju. Iya. Mana mungkin dia yang punya. Orang kemarin aja datang ke reuni naik ojek. Mereka tertawa kecil, tapi suara tawa itu terdengar hambar, seperti dipaksakan. Dalam hati, mereka menyimpan rasa penasaran yang makin membesar. Ketiganya pun masuk ke ruang administrasi untuk mengurus kredit yang terlambat. Petugas administrasi, seorang perempuan berkerudung rapi, menyambut mereka dengan sopan. Selamat siang, Bapak.
Silakan duduk. Untuk pembayaran keterlambatan, mohon tunggu sebentar, saya cek datanya. Rian, yang biasanya paling sombong, kini duduk gelisah. Mbak, bisa gak cepat? Soalnya ada meeting nanti. Petugas itu hanya tersenyum tipis. Baik, Pak. Di tengah suasana itu, terdengar suara langkah dari arah belakang. Semua orang di ruangan menoleh, dan masuklah 3 orang. Seorang pria berjas hitam, seorang wanita bersetelan formal, dan di belakang mereka, Dika, berjalan tenang sambil memegang tablet. Selamat siang, ucap pria berjas itu. Kami mau cek laporan kendaraan untuk 3 pelanggan atas nama Rian Pradipta, Bimo Arlanda, dan Ardi Firmansyah. 3 sahabat itu langsung berdiri kaku. Kenapa nama mereka disebut? Siapa orang berjas itu? Dan mengapa Dika ada di sini? Lagi? Rian berdeham. Ini maksudnya apa, ya? Pria berjas itu membuka berkas dan berkata dengan sangat profesional. Kami menerima laporan bahwa ketiga kendaraan Anda tertunggak pembayarannya selama 2 bulan. Sesuai kebijakan perusahaan, kami melakukan pengecekan langsung. Dan ini, ia menoleh ke belakang, adalah pemilik perusahaan kami yang ingin melihat kinerja cabang hari ini. Rian tertawa gugup. Pemilik? Maksudnya yang ini? Ia menunjuk ke pria berjas. Pria berjas itu langsung menggeleng. Bukan saya, Pak. Ia menoleh, memberi jalan agar seseorang maju. Dan orang itu adalah Dika. Dika melangkah maju dengan tenang. Tidak ada senyum sombong. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya tatapan lembut yang membuat ketiganya seperti sedang telanjang di depan kebenaran. Saya pemilik showroom ini, ujar Dika pelan tapi jelas. Dan juga seluruh cabang yang ada di kota ini. Rian, Bimo, dan Ardi membeku. Dunia mereka seakan berhenti berputar. Otak mereka menolak percaya, tapi kenyataan terlalu jelas untuk disangkal. Bimo hampir tidak bisa bicara. Kamu bercanda, kan? Dika tersenyum sedikit. Sejak kapan saya suka bercanda soal hal seperti ini? Ardi memegang kepala seolah pusing. Tapi waktu reuni, kamu naik ojek? Potong Dika. Iya. Karena mobil saya dipakai karyawan yang butuh. Saya tidak keberatan membantu, tapi tampaknya kalian lebih sibuk menilai daripada memahami. Ruangan menjadi hening. Hening seperti kuburan. Ketiga sahabat itu tidak bisa mengangkat kepala. Dika lalu membuka tablet dan duduk santai seolah hanya berbicara secara biasa. Waktu reuni, kalian tertawa, meremehkan, bahkan memanggil saya, kurir. Rian menelan ludah keras-keras. Tetapi saya tidak marah. Saya hanya mencatat wajah kalian. Bukan untuk membalas. Semata agar saya tahu siapa yang harus diajar satu pelajaran penting. Bimo bergetar. Pelajaran apa? Dika memandang mereka. Tatapannya bukan tatapan sombong. Justru tatapan orang yang sudah terlalu sering menerima hinaan, dan kini berada di posisi untuk membuktikan. Pelajaran bahwa harga diri seseorang tidak pernah diukur dari kendaraan yang ia gunakan, tapi dari caranya memperlakukan orang lain. Kata-kata itu menghantam mereka lebih keras dari pukulan manapun. Petugas administrasi kembali masuk dan meletakkan 3 map merah di meja. Pak, ini berkas keterlambatan pembayaran. Jika tidak dilunasi hari ini, kendaraan akan kami tarik. Semuanya menatap map merah itu. Tepat di depan mereka. Tepat di hadapan pemilik showroom, yang kemarin mereka hina habis-habisan. Rian gemetar. Dik, bisa tolong? Kita teman SMA. Tolong lunakan aturannya. Dika menutup tabletnya pelan, lalu berkata, saya selalu menghargai teman. Tapi saya tidak bisa menghargai kesombongan. Wajah ketiganya pucat. Terasa seperti dunia runtuh tepat di atas kepala mereka. Dika berdiri. Silakan selesaikan administrasi. Saya tidak akan mempersulit. Tapi saya juga tidak akan memberi privilese hanya karena masa lalu. Ia melangkah pergi. Namun sebelum pintu tertutup, Dika menoleh dan menambahkan satu kalimat yang membuat lutut mereka lemas. Oh ya, lain kali, jangan nilai orang dari kendaraan yang mereka tumpangi. Karena bisa jadi, kalian sedang meremehkan seseorang yang jauh lebih tinggi dari apa yang kalian bayangkan. Pintu tertutup.
Dan ketiga orang itu terdiam, tertampar keras oleh kenyataan. Setelah Dika meninggalkan ruangan, suasana menjadi kacau. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Rian menggenggam rambutnya, Bimo berkeringat dingin, dan Ardi hanya menatap meja sambil menahan rasa malu yang seperti menusuk dada. Mereka bertiga merasa seperti baru saja diseret keluar dari mimpi paling buruk. Mimpi tentang kesombongan yang dibayar tunai. Petugas administrasi kembali masuk, kali ini dengan wajah simpati, bukan merendahkan. Bapak-bapak, silakan tanda tangan untuk surat peringatan keterlambatan, ucapnya pelan. Nada suaranya sopan, tapi tetap meninggalkan rasa malu bagi trio itu. Ardi mengambil pulpen lebih dulu, tangannya bergetar. Gue gak nyangka, bisiknya. Rian menunduk, tidak lagi berani memerintah atau bersuara keras seperti sebelumnya. Setelah tanda tangan selesai, mereka keluar dari ruangan administrasi menuju area showroom. Banyak karyawan yang melihat mereka, beberapa bahkan mengenali mereka sebagai orang yang tadi bersikap sombong. Namun tidak satupun karyawan menunjukkan wajah menghina. Semuanya tetap profesional. Justru itu yang membuat rasa malu semakin besar. Di tengah showroom, Bimo akhirnya bicara, suaranya lirih. Gue kira dia cuma anak biasa. Dik, hidup sederhana, kerja pas-pasan. Ardi menggeleng. Kita yang salah nilai. Kita yang buta. Rian memukul pelan meja kaca. Gila, dia pemilik showroom ini. Dan kita ngeledek dia kemarin. Seperti menambah berat suasana, seorang karyawan menghampiri mereka. Maaf, Pak. Bapak Dika titip pesan. Kalau nanti ada kesulitan soal pembayaran, jangan malu bicara baik-baik. Perusahaan kami tidak akan mempersulit, tapi tetap harus sesuai prosedur. 3 orang itu mengangguk. Pesan sederhana, tapi artinya dalam. Dika masih memberi mereka jalan keluar yang terhormat. Ia tidak membalas dendam. Tidak mempermalukan langsung. Tidak menjatuhkan mereka. Justru itu yang membuat rasa malu mereka berkali-kali lipat. Setelah urusan selesai, mereka keluar dari showroom. Udara luar terasa panas meski matahari sudah condong ke barat. Mereka duduk di kursi trotoar depan showroom. Diam, memikirkan semuanya. Ardi menarik napas panjang. Gue masih kebayang dia turun dari ojek waktu reuni, dan kita ketawa. Dan sekarang dia yang punya showroom mobil terbesar sekota, sambung Bimo. Rian menatap kedua temannya. Kita harus ketemu dia lagi. Minta maaf. Setuju, jawab Ardi tanpa ragu. Mereka pun kembali masuk dan meminta izin bertemu Dika. Namun Satpam berkata sopan. Maaf, Pak. Pak Dika baru keluar untuk pertemuan dengan kepala cabang lain. Kalau Bapak ingin meninggalkan pesan, saya bisa sampaikan. Rian menghela napas. Bilang saja, kami mau minta maaf. Mau ketemu kapanpun, kami siap. Satpam itu mengangguk dan mencatat pesan. Ketiga sahabat itu pun keluar lagi, kali ini berjalan lebih pelan, seolah setiap langkah menanggung beban tanggung jawab baru. Soreng. Di perjalanan pulang, suasana mobil Rian benar-benar sunyi. Tidak ada musik, tidak ada obrolan. Hanya suara mesin yang mengantar mereka menuju kenyataan tentang kualitas diri mereka selama ini. Bimo berkata pelan, gue selama ini pamer beli mobil, tapi nyicilnya nunggak. Rian menatap spion. Iya, kita bangga sama hal yang bahkan belum lunas. Ardi menghentak kursi. Tapi yang lebih parah, kita hina orang yang hidup sederhana, padahal dia jauh di atas kita. Tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang punya alasan. Mereka telah meremehkan seseorang yang justru telah jauh lebih tinggi dalam hal sikap, kerja keras, dan keberhasilan. Setibanya di rumah masing-masing, ketiganya masih merasakan rasa malu yang menempel seperti bayangan. Malam itu, Rian duduk di kamar dengan lampu redup, memandangi foto reuni di ponselnya. Di foto itu terlihat mereka tertawa. Tapi sekarang tawa itu berubah menjadi simbol kesombongan buta. Besok, gumam Rian, gue harus ketemu dia, ngomong langsung. Dika di malam hari. Sementara itu, Dika duduk di kantornya yang sederhana di lantai 2 showroom. Ia memeriksa laporan penjualan, mengecek pengiriman unit, dan memberi beberapa instruksi untuk cabang lain. Manajer cabang berkata dari pintu, Pak Dika, tadi teman SMA Anda datang. Sepertinya mereka malu sekali. Dika tersenyum.
Saya tahu. Anda mau bertemu besok? Tentu. Setiap orang punya hak kedua. Mereka hanya butuh waktu. Manajer itu mengangguk bangga. Anda tidak menyimpan dendam sama sekali, Pak? Dika melihat jendela, memandangi lampu kota yang berpendar. Saya pernah berada di posisi mereka, katanya. Dan saya tahu, menyadari kesalahan jauh lebih berat daripada menerima hinaan. Ia menutup berkas kerja dan bersandar. Besok akan jadi hari baru. Hari di mana ia dan teman-temannya akan berbicara dari hati ke hati. Hari ketika kesombongan akhirnya tunduk pada kerendahan hati. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum terlalu tinggi, namun cahaya yang masuk melalui jendela rumah Dika memberi suasana hangat dan tenang. Ia sedang menyeruput kopi sambil membaca laporan cabang luar kota ketika ponselnya berbunyi. Tertera nama yang cukup ia kenal. Mira, satu-satunya teman reuni yang tidak ikut meremehkannya. Pagi, Dik. Suara Mira lembut. Pagi. Mir, ada apa? Kamu sibuk? Aku mau bilang, 3 orang itu, Rian, Bimo, Ardi, semalam mereka cerita ke aku. Kayaknya mereka benar-benar menyesal. Dika tersenyum kecil. Kukira begitu. Aku bisa lihat itu di wajah mereka. Mereka mau ketemu kamu hari ini. Mau minta maaf langsung. Tentu. Bilang saja aku tunggu di kantor showroom. Baik. Semoga semuanya selesai baik-baik. Ya. Aku yakin begitu. Setelah menutup telepon, Dika menatap keluar jendela. Dalam hatinya, tidak ada kebencian. Yang ada hanya ingatan lama. Masa SMA ketika ia sering jadi korban lelucon receh, sering dianggap tidak punya masa depan. Tapi semua itu sudah jadi masa lalu. Yang tersisa hanya kesempatan memperbaiki hubungan. Dik tip de. Ketika Dika masuk ke showroom, beberapa karyawan langsung menyapa dengan hormat. Selamat pagi, Pak Dika. Pagi semuanya. Ia berjalan menuju ruang meeting kecil di lantai 2. Ruangan sederhana namun hangat, dengan meja kayu dan kursi empuk. Ia duduk di sana sambil menunggu. Tak lama kemudian, pintu diketuk. 3 sosok masuk. Rian paling depan, Bimo di tengah, Ardi di belakang. Wajah mereka benar-benar berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada tawa yang dibuat-buat. Hanya ada ketulusan bercampur rasa bersalah. Silakan duduk, kata Dika pelan. Mereka duduk, namun tidak satupun yang berani mengangkat kepala. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang berat. Akhirnya Ardi bicara duluan. Dik, sebelum apapun, gue mau bilang, kita minta maaf. Maaf yang sebesar-besarnya. Rian menyusul. Suaranya serak. Kita tolol, Dik. Kita sombong, ngeremehin lo. Padahal lo jauh lebih baik dari kita. Bimo mengusap wajahnya. Gue malu banget. Malu sampai tidur pun kepikiran. Dika menatap mereka bertiga. Tidak dengan marah, tetapi dengan ketenangan yang membuat mereka makin merasa bersalah. Aku terima, katanya. 3 sahabat itu serempak mengangkat kepala. Terkejut. Serius, Dik? Kamu gak marah? Tanya Rian. Dika menggeleng. Kalau aku marah, aku sudah balas kemarin. Tapi aku tidak mau jadi seperti kalian waktu itu. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Mereka terdiam lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Pengakuan yang terlam. Bimo akhirnya berkata lirih. Gue mau cerita satu hal. Dulu waktu SMA, kita suka ngeledek lo karena kita iri. Iri. Dika mengerutkan dahi. Rian mengangguk pelan. Lo orangnya kalem, gak banyak tingkah, tapi pinter. Dan entah kenapa, lo selalu punya cara tetap tenang meski hidup lo sulit. Ardi menambahkan, sementara kita cuma kuat di mulut. Kita nilai orang dari apa yang kelihatan. Dari baju, mobil, gaya hidup. Ternyata itu semua cuma kesombongan kosong. Dika terdiam sejenak. Ia tidak menyangka, di balik ejekan dulu, ada perasaan iri seperti itu. Aku tidak pernah dendam, kata Dika pelan. Tapi aku berharap kalian belajar sesuatu dari ini. Kami belajar, jawab Bimo cepat. Dan gue sumpah, mulai sekarang gue gak mau jadi orang yang suka meremehkan lagi.
Rian menunduk lebih dalam. Gue mau minta satu kesempatan, Dik. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita sebagai teman. Lo berhak nolak, gue ngerti. Dika menarik napas panjang, lalu tersenyum. Tidak ada yang perlu ditolak. Kita pernah teman SMA. Kalau kalian benar-benar mau berubah, aku tidak keberatan mulai dari awal. Ketiganya langsung menghela napas lega. Seolah beban besar yang menekan dada akhirnya terangkat. Terima kasih, Dik. Serius, makasih banget. Kami gak akan lupa ini. Namun Dika mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Aku cuma minta satu hal. Apa saja, bilang, sahut Ardi. Mulai sekarang, hargai orang bukan dari apa yang dia miliki, tapi dari bagaimana dia bersikap. Ketiga temannya mengangguk kuat-kuat, seperti sedang disumpah di depan guru. Suasana menjadi lebih hangat. Pembicaraan yang tadinya tegang berubah hangat. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Tentang perjuangan kerja, tentang keluarga, tentang kesalahan masa lalu. Tawa kecil mulai terdengar, kali ini tanpa kesombongan. Bimo dengan malu mengakui, gue kayaknya harus jual mobil gue, Dik. Dika tersenyum. Kalau butuh bantuan mengurus penjualan, bilang saja. Rian terkejut. Serius? Lo masih mau bantu kita? Tentu. Toh kita sekarang sudah bicara sebagai teman, bukan musuh. Ardi tertawa kecil, namun ada rasa haru. Gila, dari semua orang, yang paling lembut ternyata lo. Sederhana saja, jawab Dika. Saya hanya tidak mau hidup saya dikuasai rasa benci. Setelah pertemuan, setelah mereka berpamitan dan turun dari lantai 2, para karyawan memandangi mereka dengan heran. Dika berdiri di depan pintu, melihat bekas teman-temannya pergi dengan langkah lebih ringan. Manajer cabang mendekat. Pak, Anda yakin semua baik-baik saja? Dika tersenyum. Lebih baik dari yang saya kira. Manajer itu mengangguk kagum. Tidak semua bos mau melakukan itu. Tidak semua orang punya kesempatan mengajari orang lain lewat pengalaman langsung, jawab Dika. Ia menatap keluar jendela showroom, melihat Rian, Bimo, dan Ardi masuk ke mobil mereka sambil tertunduk. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar betapa berharganya pelajaran hidup hari ini. Dika menghela napas lega. Luka masa lalu akhirnya terangkat, dan pintu baru bagi persahabatan kini terbuka. Hari mulai gelap ketika Dika selesai menandatangani beberapa dokumen terakhir hari itu. Showroom sudah mulai sepi. Lampu-lampu ruangan menyala dengan cahaya kekuningan yang tenang. Karyawan satu persatu pamit pulang. Pak Dika, saya pulang dulu, kata seorang sales muda. Baik, hati-hati di jalan, balas Dika sambil tersenyum. Namun hari itu, pikirannya masih tertuju pada pertemuan siang tadi bersama Rian, Bimo, dan Ardi. Ada lega, tetapi juga ada perasaan yang dalam, campuran antara nostalgia dan pembebasan. Ia mengingat masa SMA, bagaimana ia dulu duduk sendirian, membaca buku, sementara teman-teman lain bergurau. Kadang ia iri, kadang ia hanya ingin diperlakukan biasa. Tidak lebih, tidak kurang. Hari ini, setelah bertahun-tahun, luka itu seperti ditutup dengan perban terakhir. Kedatangan tak terduga. Saat Dika hendak mematikan komputer, terdengar suara ketukan di pintu kaca showroom. Tok, tok. Masih buka? Suara perempuan dari luar. Dika menoleh, dan ia tersenyum ketika melihat siapa yang berdiri di luar. Mira. Dika berjalan menghampiri dan membuka pintu. Malam, Mir. Belum pulang? Mira tersenyum sambil memeluk tasnya. Aku lewat sini habis dari kantor. Kupikir mampir sebentar. Siapa tahu kamu masih ada. Masuk. Kapanpun untuk kamu, pintunya selalu terbuka. Mira masuk, lalu melihat sekeliling showroom yang sudah sepi. Aku tadi dengar cerita dari Rian. Katanya kalian udah baikan? Ya. Mereka datang, minta maaf, dan kita bicara baik-baik. Mira mengulang kembali. Baguslah. Aku tahu sebenarnya kamu orangnya pemaaf. Cuma kadang orang lain terlalu meremehkan itu. Dika tertawa kecil. Aku cuma gak mau melewati hidup sambil nenteng dendam. Mira mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Aku bangga sama kamu, Dik. Beneran. Makasih.
Tanpa dukungan kamu, mungkin aku bakal ngebiarin dendam tumbuh terlalu besar. Mira hanya tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya, seperti kekaguman yang sudah lama ia simpan. Obrolan tentang masa lalu. Mereka duduk di sofa ruang tunggu. Sunyi, namun hangat. Dik, kata Mira, aku mau jujur. Dulu di SMA, aku suka heran kenapa kamu bisa sabar banget sama mereka. Dika tersenyum samar. Mungkin karena aku sudah terbiasa sejak kecil. Ibu selalu bilang, orang hebat itu bukan yang membalas, tapi yang bisa memaafkan dan tetap berjalan ke depan. Kamu memang kayak gitu dari dulu. Kamu juga, balas Dika. Dulu kamu satu-satunya yang gak pernah ketawain aku. Mira tertawa. Gimana mau ketawain? Aku malah kasihan waktu lihat kamu duduk sendirian. Tapi yang lebih bikin aku salut, kamu gak pernah berubah jadi orang jahat walaupun sering dihina. Pembicaraan itu membawa suasana seperti kembali ke masa SMA. Hanya saja kini mereka bukan lagi anak remaja yang bingung tentang jati diri. Mereka sudah dewasa, sudah punya luka masing-masing, dan sudah belajar banyak dari hidup. Kesadaran baru. Mira menatap Dika agak lama. Dik, boleh jujur lagi? Silakan. Kamu itu sebenarnya inspirasi. Dika terkejut. Inspirasi apa? Aku cuma kerja keras. Justru itu, jawab Mira lembut. Kamu buktiin bahwa orang yang rendah hati bisa jauh lebih tinggi daripada orang yang sibuk pamer. Dika terdiam sejenak. Kata-kata itu masuk ke hatinya. Mira melanjutkan, dan yang paling penting, kamu gak pernah berubah jadi sombong meski kamu sekarang pemilik showroom. Dika menatap Mira dengan perasaan hangat. Terima kasih. Aku hanya berusaha jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Mira tersenyum. Senyum yang membuat atmosfer ruangan itu hangat seperti pagi. Pembicaraan yang terbuka. Mira kemudian berkata, Dik, aku mau tanya sesuatu. Apa kamu gak pernah merasa sendirian? Dengan semua kesuksesan yang kamu punya sekarang. Pertanyaan itu membuat hati Dika terhenti sejenak. Aku sendirian? Iya, katanya perlahan. Kesepian? Ada. Mira menunduk. Aku tahu perasaan itu. Dika menoleh. Kamu juga. Mira meremas tangannya. Kesibukan kerja bikin aku jauh dari teman-teman. Dan jujur saja, lihat kamu hari ini, aku sadar kalau hidup ini bukan cuma soal kerja atau pencapaian. Dika mengangguk mengerti. Kamu tahu, kata Mira, orang-orang seperti Rian dan kawan-kawan itu harusnya bersyukur punya kesempatan minta maaf. Gak semua orang dikasih kesempatan kedua. Benar, jawab Dika. Dan aku bersyukur aku bisa memaafkan. Niat baik untuk esok hari. Setelah beberapa menit bicara, Mira berdiri. Dik, aku balik dulu ya. Tapi besok, kalau kamu sempat, kita bisa makan siang bareng. Dika tersenyum hangat. Dengan senang hati. Mira menaikkan alis. Jangan sibuk-sibuk amat. Dika tertawa. Kalau kamu yang ngajak, aku pasti sisihin waktu. Mira menatapnya sebentar, tatapan yang punya makna lebih dari sekadar teman lama, lalu melangkah pergi. Ketika pintu showroom menutup, Dika berdiri di tengah ruangan kosong sambil menarik napas panjang. Hari itu terasa seperti babak baru. Ia sudah memaafkan masa lalu. Ia sudah membuka diri kepada teman-temannya. Dan kini, ada seseorang yang perlahan hadir mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Hidup benar-benar sedang berubah. Dan Dika siap menghadapinya. Beberapa hari setelah kejadian di showroom, hidup Arka mulai berjalan dengan ritme yang berbeda. Nama showroom miliknya tersebar lebih cepat dari dugaan. Bukan karena iklan, bukan karena promosi, tetapi karena cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Banyak orang penasaran dengan pemuda yang datang ke reuni naik ojek, tapi ternyata pemilik showroom mobil besar. Cerita itu seperti legenda kecil yang bergulir di media sosial lingkungan mereka. Arka tidak pernah mencari sensasi, namun kenyataan itu membuat bisnisnya semakin ramai. Telepon showroom berdering tanpa henti, banyak yang ingin datang melihat-lihat mobil. Beberapa ingin membeli, sebagian hanya ingin memastikan apakah cerita itu benar. Walau begitu, Arka tetap tampil sederhana dan sopan dalam menghadapi semua pelanggan. Ia tidak berubah menjadi sombong atau angkuh. Justru ia kian merendah. Dan itu membuat banyak orang semakin menghormatinya.
Di sisi lain, Kevin dan ketiga temannya masih merasakan rasa malu yang mendalam. Mereka seperti kehilangan pijakan setiap bertemu dengan orang yang mengenalnya. Beberapa teman reuni lain bahkan mulai menjaga jarak dari mereka, karena mengetahui apa yang telah mereka lakukan terhadap Arka. Mereka mencoba menghubungi Arka, tetapi pesan mereka hanya dibaca, tanpa balasan. Bukan karena Arka dendam, namun ia sedang belajar menempatkan jarak antara dirinya dan orang-orang yang hanya hadir ketika ia terlihat bernilai. Suatu sore, Arka duduk sendirian di lantai 2 showroom setelah tutup. Lampu-lampu kota tampak berpendar dari balik kaca besar yang menghadap ke jalan. Ia menatap jauh, memikirkan masa depan. Beban kerja yang besar, tanggung jawab terhadap puluhan karyawan, dan tekanan perkembangan bisnis terkadang membuatnya khawatir. Namun ia yakin satu hal, ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia memiliki keluarga yang mendukungnya dan beberapa sahabat lama yang tetap setia. Saat ia larut dalam pikirannya, suara pintu kaca terdengar dari bawah. Ternyata Arin datang membawa 2 minuman hangat. "Kamu lembur lagi?" tanyanya sambil naik ke lantai 2. Arka tersenyum kecil. "Cuma mikir masa depan showroom ini, dan masa depan aku juga." Arin mengerutkan kening, duduk di sampingnya. "Masa depan kamu kenapa?" Arka menatap wajah Arin sebentar, kemudian menatap lampu kota lagi. "Aku cuma nggak mau berubah jadi orang yang sombong. Kejadian kemarin itu membuka mataku. Orang bisa menghina tanpa alasan, tapi orang juga bisa menghormati tanpa permintaan. Aku cuma ingin tetap jadi aku, tanpa terbawa ombak." Arin tersenyum lembut. "Justru itu alasan kenapa banyak orang mulai menghargai kamu. Sejak SMA, kamu nggak pernah berubah. Kamu cuma berkembang." Arka menunduk sedikit, merasa tersentuh. "Terima kasih." Keduanya terdiam sejenak, menikmati hembusan angin dari jendela besar. Namun dalam keheningan itu, Arka merasakan sesuatu yang berbeda. Lebih hangat, lebih dekat. Hubungannya dengan Arin tidak pernah sejelas sekarang. Sejak reuni itu, Arin selalu muncul ketika Arka membutuhkan seseorang untuk bicara. Ia ada, tanpa pamrih, tanpa menuntut apa-apa. Sementara itu, di sisi lain kota, Kevin dan teman-temannya duduk di sebuah warung kopi kecil. Wajah mereka terlihat letih, tidak hanya karena masalah kredit mobil yang menumpuk, tetapi juga karena rasa malu yang seakan tidak pernah hilang. Mereka membicarakan Arka lagi, bukan dengan nada meremehkan seperti dulu, tetapi dengan penyesalan mendalam. "Gue harus minta maaf langsung sama Arka," kata Kevin dengan suara serak. "Nggak peduli dia mau maafin apa nggak." "Gue juga," tambah Reno. "Dia nggak pantas diperlakukan kayak gitu." Mereka akhirnya sepakat akan datang lagi ke showroom beberapa hari ke depan, kali ini bukan sebagai orang sombong yang merasa lebih, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki kesalahan. Di showroom, Arka menutup bukunya dan meminum minuman hangat pemberian Arin. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Apakah teman-temannya akan meminta maaf? Apakah bisnisnya akan semakin besar? Atau apakah langkah kecil menuju masa depan akan menuntunnya ke arah baru? Yang ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru, dan ia harus siap, baik untuk kejutan yang membahagiakan, maupun ujian yang mungkin kembali hadir. Namun apapun yang menantinya, satu hal pasti. Arka sekarang jauh lebih kuat daripada pemuda yang datang ke reuni naik ojek beberapa minggu lalu. Ia telah bangkit, dan tidak akan pernah kembali diremehkan dengan mudah. Anda bilang. 3 hari setelah perbincangan malam itu, showroom Arka tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan berlalu lalang, sebagian melihat-lihat mobil, sebagian menunggu test drive. Para karyawan sibuk menangani masing-masing tugas, dan suasana kerja terasa hidup. Di lantai 2, Arka sedang memeriksa dokumen kerjasama baru dengan salah satu bank ketika Fajar, manajer showroom, mengetuk pintu. "Mas Arka, di bawah ada beberapa orang yang minta ketemu langsung," ucapnya hati-hati. Katanya teman lama Mas Arka. Arka mengangkat wajahnya. Hanya ada beberapa orang yang mungkin datang sebagai teman lama, dan ia sudah bisa menebak siapa. Setelah menarik napas pelan, ia menutup map dokumen dan berdiri. "Baik," jawabnya. "Suruh tunggu di ruang tamu." Saat Arka turun ke lantai 1, ia melihat Kevin, Reno, Dimas, dan Gilang duduk gelisah di sofa ruang tamu showroom.
Wajah mereka terlihat campur aduk, tegang, malu, dan gugup. Begitu melihat Arka mendekat, mereka semua berdiri seperti refleks. Sama sekali tidak seperti sikap mereka dulu yang penuh kesombongan. Arka menghampiri mereka dengan langkah tenang. "Halo," sapanya singkat. Kevin menelan ludah keras-keras sebelum berbicara. Gue, kita semua, mau minta maaf." Arka tidak menjawab dulu. Ia menunggu Kevin melanjutkan. Kevin menunduk. "Waktu reuni itu, kita terlalu meremehkan kamu. Kita ngeledek tanpa mikir. Kita salah besar." Reno menimpali, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Yang gue sesalin bukan cuma ngejek kamu, tapi gue malah bangga waktu itu. Padahal kita semua cuma sok kaya tapi nyicil mobil. Sementara kamu kerja keras bangun usaha." Gilang dan Dimas mengangguk, mengiyakan. Arka mendengar mereka dengan wajah tenang. Tidak marah, tidak memotong, hanya mendengarkan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. "Kalian gak salah nilai aku," ucap Arka akhirnya. "Waktu itu aku memang datang naik ojek. Aku memang tampil sederhana. Tapi yang kalian salah adalah nganggap nilai orang itu dari apa yang dia bawa, bukan siapa dia sebenarnya." Perkataan itu membuat keempatnya menunduk makin dalam. "Tapi aku hargai kalian datang ke sini." Ruangan itu jatuh dalam keheningan beberapa detik sebelum Kevin berkata lirih, "Apa kamu mau maafin kita?" Arka tersenyum tipis. "Aku udah maafin bahkan sebelum kalian datang." Keempatnya menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Beban yang mereka pikul selama berminggu-minggu seolah luruh seketika. Mereka tidak menyangka Arka bisa sedewasa dan setenang itu. "Kalau kalian mau," lanjut Arka, "aku bisa bantu lihatkan kondisi mobil kalian. Banyak orang ambil kredit tapi nggak tahu kondisi unitnya. Kalau perlu perawatan, tinggal bilang." Wajah Kevin dan teman-temannya berubah lega bercampur kagum. "Serius, Ar?" tanya Gilang. Arka mengangguk. "Tentu. Kita pernah sekolah bareng. Kenangan buruk bukan alasan untuk memutus hubungan baik." Sikap itu membuat mereka semakin tersentuh. Mereka tidak lagi melihat Arka sebagai si miskin yang datang naik ojek, melainkan seseorang yang jiwanya jauh lebih besar dari yang pernah mereka pahami. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebaikan hati Arka menyebar ke berbagai komunitas otomotif. Bukan karena ia memamerkan apapun, melainkan karena cerita para pelanggan dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya. Showroom-nya semakin berkembang, bahkan mulai merencanakan pembukaan cabang kedua. Di tengah kesibukan itu, Arin masih menjadi sosok yang selalu hadir di sisi Arka. Mereka semakin dekat, sering pulang bersama, sering makan bersama, hingga karyawan pun mulai berbisik-bisik. Namun Arka tidak mempermasalahkannya, karena ia tahu apa yang ia rasakan mulai semakin jelas. Suatu sore, Arka dan Arin berdiri di luar showroom, memandangi langit jingga senja. "Makasih ya," ucap Arka tiba-tiba. Arin mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Untuk selalu ada di saat aku butuh seseorang. Termasuk waktu aku hampir goyah karena reuni itu." Arin tersenyum lembut. "Kamu itu kuat kok. Aku cuma nemenin." Arka menatapnya, kali ini lebih dalam. "Kalau suatu hari aku ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius, kamu bakal jawab apa?" Arin terkejut. Pipi dan telinganya memerah. Tapi ia tersenyum. "Kalau waktunya tepat, mungkin aku bilang iya." Arka menghela napas lega. Senang namun tetap tenang. Bagi Arka, hari itu bukan sekadar jawaban samar. Hari itu adalah tanda bahwa masa depannya mulai tertata. Bukan hanya bisnisnya, bukan hanya harga dirinya, tetapi juga hatinya. Dan perjalanan itu dimulai dari momen kecil ketika ia datang ke reuni naik ojek dan diremehkan habis-habisan. Momen yang hampir membuatnya runtuh. Namun pada akhirnya justru menjadi batu pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Kini ia berdiri tegak. Tak lagi mengejar pengakuan siapapun. Karena ia telah membuktikan segalanya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap, kerja keras, dan hati yang tetap rendah meski berada di puncak. Akhir.